pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, tujuan praktik baik. Tujuannya, pembelajaran IPA tentang 6 benua di dunia merupakan materi penting bagi murid kelas 6 SD untuk menjelaskan karakteristik geografis dan sosial budaya dari 6 benua di dunia. Identifikasi masalahnya, yang pertama konsep yang abstrak dan sulit dipahami. Konsep yang abstrak dan sulit dipahami materi tentang 6 benua di dunia berupa konsep yang tidak bisa dilihat langsung oleh murid sehingga seringkali sulit untuk dipahami secara mendalam oleh murid khususnya di tingkat sekolah. Nah, ini tujuan praktik baiknya adalah satu, membantu murid memahami 6 benua di dunia berdasarkan luas wilayah secara visual konkret melalui media pemanfaatan digital yang menarik. Dua, meningkatkan minat dan antusiasme belajar murid dengan kegiatan yang bersifat kreatif, aktif, dan menyenangkan. Ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan motorik halus murid melalui pembuatan media pembelajaran sederhana, mengaitkan konsep ilmiah dengan lingkungan belajar yang nyata seperti pemanfaatan digital melalui PPT, Word, LKPD yang menarik. Kelima, memperkuat pemahaman murid terhadap 6 benua di dunia. Yang keenam, mendorong murid untuk bekerja sama dengan komunikasi secara aktif dan dalam kelompok saat untuk mulai isi, situasi, tantangan, tindakan, dan hasil. Situasinya adalah murid menunjukkan pemahaman yang terbatas terhadap konsep 6 benua di dunia, meskipun topik ini sangat relevan dengan karakteristik geografis. Guru mengidentifikasi bahwa pendekatan hafalan tidak cukup membangun pemahaman konseptual dan keterkaitan antar dunia. Tantangannya membuat model yang detail biasanya memakan waktu cukup lama, sehingga mungkin sulit diselesaikan dalam waktu pembelajaran yang terbatas. Ada murid yang cepat memahami dan mahir menguruskan 6 benua, tapi ada juga yang kesulitan terutama pada keterampilan motorik halus. Terus ada murid yang lebih fokus pada membuat urutan 6 benua yang menarik secara visual, tapi kurang memahami isi atau konsep 6 benua di dunia. Nah, tindakannya pertama eksplorasi awal, dua industri terbimbing, yang ketiga proyek kolaboratif, yang keempat presentasi dan refleksi. Nah, untuk selanjutnya hasilnya 80% murid memahami konsep, struktur, dan 6 benua secara lebih mendalam. Tidak hanya hafalan tapi memahami hubungan antara konsep. Nah, murid mampu menyusun urutan 6 benua, murid mampu menghubungkan karakteristik geografis dengan teori ilmiah, dan murid mampu bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi murid meningkatkan. Murid menunjukkan antusiasme tinggi karena pembelajaran bersifat aktif dan konseptual. Pembelajaran berlangsung lebih bermakna, konseptual, dan mendorong daya pikir tingkat tinggi. Murid menunjukkan rasa ingin tahu yang meningkat dalam mulai mengajukan pertanyaan lanjutan di luar topik dasar. Bab 3, kesimpulan, saran, dan rekomendasi dokumentasi. Nah, untuk kesimpulannya, pembelajaran IPA tentang 6 benua di dunia menjadi lebih menarik dan bermakna melalui kegiatan membuat, menempel, menguruskan 6 benua. Kegiatan ini merupakan praktik baik karena mampu menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik murid secara seimbang. Nah, melalui pemanfaatan digital, murid lebih mudah memahami 6 benua di dunia, Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia, dan Antartika secara visual dan konkret. Nah, kegiatan ini juga melatih kolaborasi, komunikasi, dan keterampilan berpikir kritis murid dalam memahami hubungan antar 6 benua. Dengan demikian, penggunaan media dalam pembelajaran IPA terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman murid. Dan rekomendasi untuk murid aktif dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran terutama saat membuat, menempel, dan mengurutkan 6 benua menggunakan bahan yang ada untuk berkreasi. Memanfaatkan momen praktik untuk bertanya, berdiskusi, dan memahami konsep secara mendalam, bukan hanya sekadar menyelesaikan tugas dalam tim atau kelompok belajar. Bagi guru, terus mengembangkan metode pembelajaran inovatif seperti proyek, pembuatan model, atau media visual agar siswa lebih mudah memahami konsep abstrak. Dan rekomendasi bagi sekolah mendukung sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran berbasis proyek atau project based learning seperti penyediaan alat dan bahan sederhana. Mendorong guru untuk berinovasi dalam pembelajaran IPA termasuk memberikan pelatihan atau workshop yang relevan. Menjadikan praktik seperti ini sebagai bagian dari program pembelajaran rutin agar budaya belajar aktif dan kreatif terus berkembang di sekolah. Nah, yang terakhir untuk dokumentasi ini ada YouTube. Baik dari saya, Didi Sukanjaya, Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.